Sesuai dengan lembar kerja praktik yang akan kita lakukan pada siang hari ini, elemen kompetensinya adalah desain sederhana web blog pendidikan. Siapkan bahan-bahan yang mendukung desain tersebut. Pertama, terkait alat, fasilitas yang dimiliki seperti komputer, kalau boleh minimum Pentium 3, jaringannya Wi-Fi atau standar modem. Kemudian bahan pendukungnya, siapkan gambar berbentuk JPG. Di dalam lembar kerja praktik itu kita coba membuat gambar Mendikbud. Kemudian video yang ada di YouTube yang akan kita sharing di dalam weblog kita. Buat dulu narasinya di dalam Notepad atau MS Word. Kemudian alamat email yang berbasis Gmail sebagai akun kita di dalam Blogger. Instruksi kerja pada lembar kerja praktik yang dibagikan, yang pertama, catat terlebih dahulu folder tempat penyimpanan image. Yang kedua, buka YouTube yang berisi video yang sudah kita pilih sebelumnya. Kemudian, buka aplikasi Blogger, catat alamat e-blognya, pilih tema blog dengan pilihan pada lembar kerja praktik ini adalah sederhana. Ikuti panduan yang telah diberikan. Kemudian atur nanti layout halaman dengan sidebar 1 left itu 211 px dan sidebar 1 right 211 px dan mainbarnya 1070 px. Insert image atau gambar pada post baru. Lampirkan narasi dengan mengikuti format image-nya nanti. Boleh di kiri, boleh di kanan, atau boleh di tengah. Insert widget bahasa pada sidebar 1 left. Kemudian insert 2 video dari YouTube dengan HTML JavaScript pada sidebar 2 right. Kembangkan ide desain Anda dengan mengikuti langkah-langkah desain web blog pada panduan atau bahan ajar yang merupakan buku pegangan kita selama kuliah. Setelah semua nanti selesai, silakan dipublish hasil desain masing-masing. Teknis desain web blog sederhana seperti di lembar kerja praktik. Pertama, membuka web browser Chrome pada laptop. Tuliskan alamat Blogger pada address bar di browser Anda, www.blogger.com. Inilah halaman pertama dari Blogger. Selanjutnya, klik Create Your Blog. Tuliskan alamat email yang Anda miliki. Kemudian passwordnya. Tuliskan judul yang akan ditampilkan di atas blog Anda nanti. Dalam lembar kerja praktik, kita buat sebagai judulnya Merdeka Belajar Era Digital. Kemudian, klik next atau berikutnya. Sekarang kita akan mendaftarkan alamat blog yang akan kita miliki. Kalau boleh, alamat blog ini tidak perlu terlampau panjang, tapi singkat, jelas, dan unik. Sehingga orang tertarik untuk melihatnya. Kita akan coba
membuat alamatnya sesuai lembar kerja praktik, itu Merdeka Belajar. Alamat yang kita berikan pertama Merdeka Belajar ini, menurut blogger, bahwa alamat ini sudah ada yang menggunakan. Oleh sebab itu kita akan mencari nama lain dari Merdeka Belajar. Mungkin bisa kita tambah menjadi Mahardika Belajar. Mahardika Belajar menurut blog ini bisa kita gunakan karena di sini tidak ada lagi perintah mengatakan bahwa itu tidak tersedia. Alamat blog ini tersedia. Kita tinggal klik berikutnya. Jendela berikutnya adalah menuliskan nama tampilan pada web browser ketika alamat blog kita digunakan. Kemudian selesai. Langkah pertama dan kedua, mendaftar dan membuat alamat blog itu sudah selesai sesuai dengan lembar kerja praktik. Selanjutnya kita sudah masuk di dalam aplikasi Blogspot-nya. Kita sudah bisa mendesain atau merancang e-blog yang kita inginkan. Pada pembelajaran teori ini semua sudah kita jelaskan. Apa itu postingan, apa itu statistik, komentar, penghasilan, halaman, tata letak, tema, setelan, daftar bacaan, dan lain sebagainya. Pekerjaan pertama adalah membuat postingan. Klik postingan, kemudian klik postingan baru. Sebagaimana instruksi pada lembar kerja praktek, bahwa kita sudah menyiapkan folder untuk gambar yang akan kita masukkan di dalam web blog kita. Sekarang kita akan memasukkan gambar yang akan kita buat di halaman web blog kita. Klik insert picture yang ada pada menu toolbars aplikasi blog ini. Klik sisipkan gambar, kemudian upload dari komputer. Boleh saja sebenarnya untuk menyisipkan gambar ini berasal dari Google Foto atau di blogger lain atau membuat link dari URL yang lain. Pada praktek pembelajaran kita kali ini, kita akan membuat atau mengupload dari komputer yang kita miliki. Oleh sebab itu, klik gambar, upload dari komputer, pilih file, arahkan ke folder di mana kita menyimpan gambar yang sudah kita buat. Seperti contoh ini ada di picture, kemudian pekerja image, kemudian kita akan mengambil gambar Menteri Pendidikan kita. Kemudian klik buka. Klik pilih. Saat ini gambar atau image sudah kita masukkan di dalam halaman pertama. Kemudian klik gambar tersebut, klik kanan, klik copy image address. Artinya setiap gambar yang sudah kita masukkan di dalam blogger, sesungguhnya alamatnya sudah disimpan di dalam blog. Oleh sebab itu, setelah kita mengcopy image address-nya, kita sudah bisa menghilangkan gambar ini. Seperti ini. Kita akan meletakkan gambar ini nanti di sebelah kiri ini, kemudian diikuti narasi, keterangan, atau narasi pidato, atau narasi yang mendukung kepada gambar tersebut. Untuk meletakkan gambar ini di sebelah kiri dan narasinya yang mengikuti gambar, klik format HTML pada sebelah kiri menu dari Blogger. Di sini pilih tampilan HTML. Kemudian hapus semua teks HTML yang ada. Tuliskan teks HTML baru sebagai berikut. P style sama dengan teks align just
pada image share sini, pastikan copy address dari foto tadi yang sudah kita ambil di halaman seperti ini dengan klik Ctrl V, kemudian tutup tanda kutip style. Setelah tanda penutup ini, tuliskan atau kopikan seluruh narasi yang sudah sebelumnya kita buat di Notepad. Kita masuk ke Notepad, kita kopikan semua dengan klik kanan, copy. Pastikan semua yang sudah kita copy dari Notepad-nya sebagai narasi dari halaman yang akan kita buat. Kemudian tutup semua dengan membuat tag garis miring P. Sekarang kita kembali mode tampilan menulis. Kita klik seperti ini, dia sudah muncul. Bahwa kalimat atau narasi yang kita buat sudah mengikuti gambar dari Bapak Menteri kita. Cukup bagus kita lihat. Nah, silakan judulnya kita buat, mungkin pidato Menteri Pendidikan dan Ristek 2021. Kita bisa mengecilkan gambar ini dengan mengklik pada gambar, kemudian kita geser seperti ini. Kita juga bisa membuat spasi. Kalau kita butuhkan spasi dengan cara mengklik di mana kita spasi seperti ini. Mungkin juga seperti ini. Dan seterusnya. Mungkin juga seperti ini. Akhirnya kita sudah bisa menampilkan satu halaman post pertama dari blog yang sudah kita buat. Setelah halaman ini terlihat sudah bagus atau sudah sesuai dengan yang diinginkan, jangan lupa menyimpan dengan cara mengklik pada arah panah yang ada di sini, klik kemudian simpan. Artinya halaman yang kita buat itu sudah disimpan oleh blogger. Sekarang kita sudah bisa membuat halaman e-blog kita ini ke dalam mode publikasi. Klik publikasikan. Akan muncul kembali halaman dari blogger dan sudah terlihat dokumen postingan yang sudah kita buat, pidato Bapak Menteri Pendidikan kita. Untuk melihat e-blog yang kita buat ini ke dalam URL yang telah dibuat sebelumnya, klik lihat blog. Inilah tampilan awal postingan yang sudah kita buat tadi. Sesuai dengan lembar kerja praktek yang sudah dibagikan, kita akan mendesain web ini secara dinamis dengan menggunakan tema sederhana. Sekarang kita kembali ke halaman awal dari blogger untuk mendesain ulang atau mendesain tema sesuai dengan instruksi di lembar kerja praktek. Untuk mendesain tema dari postingan kita, klik tema, pilih model atau mode simple. Model simple ini, klik simple, klik sesuaikan. Kita akan menyesuaikan format tema sesuai dengan praktik belajar, yaitu yang memiliki side bersatu left
kemudian sidebar satu right, kemudian main barnya. Pilih tata letak seperti ini, kemudian kita pilih yang bentuk sidebar satu left dan sidebar satu right. Tata letak folder bisa kita pilih yang sederhana seperti ini. Kalau kita lihat bahwa format layout dari tema kita saat ini sudah ada sidebar left 1, sidebar right 1. Kemudian ini merupakan main barnya. Pada instruksi lembar kerja praktek, bahwa sidebar ini adalah 211 px dan sidebar right 1 ini adalah 211 px, kemudian main barnya 110. Mari kita sesuaikan lebarnya. Sekarang kita mengklik main barnya 1070 sesuai lembar kerja. Kemudian untuk sidebar kirinya adalah 211, kemudian sidebar kanannya adalah 211. Kita juga bisa merubah latar belakang dari tampilan ini dengan mengklik latar belakang. Seperti ini. Kita merubah warna latar belakang ini dengan mengklik tema warna utamanya. Seperti ini. Kemudian kita bisa pilih warna biru. Dan warna latar belakang ini juga bisa dirubah ke dalam bentuk gambar dan lain sebagainya. Dengan cara mengklik latar belakang. Klik latar belakang, kemudian rubah sesuai dengan keinginan Anda. Dalam contoh, kita mengklik gambar abstrak yang seperti ini. Klik selesaikan. Dia akan muncul seperti ini. Inilah halaman yang kita buat dengan tampilan berdasarkan latar belakang yang sudah kita pilih. Kalau ini sudah oke, kita jangan lupa mengklik yang ada di sebelah kanan bawah ini tanda simpan, supaya apa yang kita buat itu disimpan. Selanjutnya kita kembali ke halaman utama Blogger. Kita akan menambahkan widget bahasa pada e-blog kita agar terlihat profesional. Klik tata letak. Pilih tambahkan gadget pada sidebar left 1. Seperti ini. Klik terjemahan. Tujuannya adalah web blog kita akan dapat dilihat dalam berbagai bahasa. Kemudian di sini ada pilihan gaya. Apakah kita buat vertikal, horizontal, atau drop down. Kita akan memilih hanya drop down, kemudian simpan. Jangan lupa setelah memilih widget bahasa, klik save, yaitu sebelah kanan bawah dari halaman blogernya yang ada di sini. Sekarang klik lihat blog. Blog kita sudah bisa dibaca dengan berbagai bahasa yang ada di sini. Mari kita lihat. Ketika nanti pengguna melihat blog kita, bisa melihatnya dalam berbagai bahasa. Mereka akan mengklik select language, kemudian web blog kita bisa diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa yang ada di dunia seperti ini. Kita ambil contoh dalam bahasa Jerman, bisa dilihat bahwa post yang kita buat sebelumnya sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Jerman.
Oke, kita kembali ke bahasa kita. Sesuai dengan lembar kerja praktek, bahwa kita sudah memasukkan terjemahan ke dalam web blog kita. Sekarang kita kembali ke halaman Blogger untuk menambahkan video Merdeka Belajar yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan kita. Sebagaimana disampaikan sebelumnya, bahwa untuk menambahkan video, kita terlebih dahulu membukanya di YouTube seperti ini. Jadi kita sudah mempersiapkan YouTube yang akan kita tambahkan ke dalam e-blog kita. Kita masuk ke Blogger, kemudian pada instruksi lembar kerja praktek dikemukakan kita akan menempatkan video tersebut di sebelah kanan atau sidebar right 1. Klik tambahkan gadget, pilih HTML. Seperti ini. Kita akan menuliskan judul video yang kita masukkan, Merdeka Belajar episode 1. Untuk mengisi konten ini, kita mengambil dari YouTube-nya. Kita masuk ke YouTube, klik share atau bagikan yang ada di YouTube, pilih sematkan. Ini sematkan artinya YouTube akan memberikan tag HTML untuk menyisipkan video ini ke dalam e-blog kita. Ini adalah tag HTML yang akan kita masukkan ke blog kita. Kita blok semua tag HTML-nya. Kemudian salin. Sekarang kita pindah ke halaman blog kita. Kemudian kita pastekan ke konten pada jendela yang sudah disiapkan. Klik kanan, paste. Kita menyesuaikan lebar video yang kita ambil dengan sidebar right yang sebelumnya kita buat 211 px. Sekarang kita rubah di sini adalah frame atau lebar video yang akan dimasukkan. Oleh sebab ini harus kita perkecil karena sidebar right side kita hanya 211 px. Oleh sebab itu kita berikan ini 150. Kemudian menyesuaikan lebarnya kita buat di sini 85. Terserah, nanti ini bisa disesuaikan. Kemudian simpan. Kita bisa menurunkan widget yang kita tambahkan ini di bawah cari blog atau follow me. Kemudian kita klik di sini, pindahkan. Kita jangan lupa menyimpan setiap perubahan yang kita buat dengan mengklik save yang ada di sebelah kanan bawah. Setelah tersimpan, kita sudah bisa melihat video yang sudah kita sematkan tadi dengan cara lihat blog. Video yang kita buat sudah ada di sebelah kanan blog yang sudah kita desain. Pada lembar kerja praktek, kita diminta untuk menyematkan 2 video di dalam e-blog ini. Oleh sebab itu kita akan menyematkan kembali kuliah umum yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan kita. Kita masuk kembali ke Blogger, klik tambahkan gadget, kemudian pilih HTML kembali, tuliskan kuliah umum Mendikbud. Untuk konten sama, kita akan mengambil tag HTML yang ada di YouTube, klik bagikan, kemudian sematkan, klik salin, kembali ke Blogger, kemudian pastekan konten yang sudah kita copy tadi dari YouTube-nya. Klik kanan, paste.
Ini juga sesuaikan sama dengan yang tadi 150 px dan 85. Simpan. Kita akan menempatkan video kuliah umum ini di bawah Merdeka Belajar yang episode pertama tadi. Kita tinggal klik di kuliah umumnya sambil tarik ke bawah Merdeka Belajar. Oke, kembali jangan lupa menyimpan. Kemudian kita sudah bisa melihat blog kita kembali. Di sini sudah ada video yang kita sematkan, yang kita ambil tadi dari YouTube-nya. Kita sudah menyelesaikan langkah-langkah untuk mendesain web secara sederhana. Untuk selanjutnya, rancangan atau desain blog yang kita buat itu bisa dilakukan dengan cara mengklik tambah gadget, baik itu di sebelah kiri atau di sebelah kanan, dan inilah semua fasilitas yang bisa ditambahkan ke dalam e-blog yang tersedia. Silakan untuk mengembangkan imajinasi desain yang Anda miliki dengan menggunakan tambahkan gadget sebagaimana disampaikan tadi. Demikian praktek pembelajaran desain blog sederhana untuk pendidikan. Silakan mengembangkan imajinasi untuk melengkapi blog ini secara dinamis dan makin berkembang. Terima kasih. Salam sehat untuk kita semua.